Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Judul kita kali ini adalah Jangan Mengasihi Dunia, Kecenderungan Menjauhi Allah. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 yang berbunyi demikian, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang di antara kita pernah berada dalam cengkeraman dosa. Kita mudah percaya bahwa hal dosa adalah milik iblis. Tetapi apakah kita juga percaya bahwa hal dunia adalah milik iblis? Alkitab dengan tegas berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Secara umum, iblis sangat paham bahwa jika ingin membujuk orang Kristen sejati dengan hal-hal yang jelas-jelas berdosa, itu tidak akan berhasil. Karena orang Kristen tersebut akan merasa bahaya, lalu dia akan melarikan diri. Sebab itu, iblis telah membuat satu jerat untuk memperdaya orang-orang Kristen yang sejati. Dengan sangat cerdik, ia berupaya untuk membodohi orang-orang supaya terjerumus ke dalamnya. Saudara-saudari, kita menganggap melarikan diri dari hawa nafsu dosa adalah satu hal yang semestinya. Tetapi terhadap hal-hal yang kelihatan tidak berbahaya, seperti ilmu pengetahuan, kesenian, juga pendidikan, kita sangat mudah kehilangan penilaian kita. Sehingga kita bisa saja jatuh menjadi tawanan iblis dengan hal-hal tersebut. Tuhan dengan jelas menyingkapkan keputusannya terhadap dunia, bahwa setiap hal yang menyusun dunia tidak sepadan dengan kehendak Allah. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini dengan jelas menyingkapkan bahwa segala sesuatu yang menyusun kosmos harus dihakimi. Kalau dunia ini tidak memiliki kesalahan yang mendasar, Tuhan pasti tidak mengucapkan perkataan ini. Dan Tuhan Yesus selanjutnya berkata, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ia tidak menekankan hubungan erat antara iblis dan sistem dunia. Tetapi dia menekankan fakta bahwa dunia dihakimi berkaitan dengan iblis yang dihakimi. Sedangkan yang ada di dunia ini adalah ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, filsafat, dan sebagainya. Yang walaupun semuanya itu kelihatannya sangat baik, sangat sopan, terdidik, tetapi semuanya itu tidak bisa dipakai untuk menyusun gereja. Karena semuanya itu tidak memiliki hayat Allah yang adalah diri Allah sendiri. Saudara-saudari, pembangunan gereja Allah hari ini berbeda dengan hasil sampingan yang dibuat pada masa yang berbeda, yaitu pekerjaan sosial yang didirikan oleh kaum saleh dalam gereja melalui iman dan visi mereka. Pekerjaan sosial berasal dari visi rohani, tetapi hakikinya sendiri memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri, tidak memerlukan hayat Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh gereja Allah. Pekerjaan-pekerjaan ini banyak didirikan dan dikembangkan oleh banyak orang Kristen. Namun setelah mempunyai bentuk, setelah menentukan standar profesional, mudah meninggalkan iman yang semula. Saudara-saudari, keberadaan gereja Allah hari ini bukan tergantung kepada pekerjaan sosial dan cara-cara yang ada di dunia ini, yang hakikinya tidak bersumber pada hayat Allah. Jika demikian, maka keberadaan gereja pastilah
telah meninggalkan iman yang semula. Tetapi jika hari ini di suatu kota ada gereja yang hidup, ada persekutuan, ada doa, ada kesaksian Injil, di banyak rumah dan tempat yang strategis ada pergerakan rohani. Bagaimana setelah lewat beberapa tahun? Kalau umat Allah dalam iman dan ketaatan terus mengasihi Tuhan, tempat itu mungkin lebih penuh hayat, terang, dan kekuatan firman Allah daripada sebelumnya. Tetapi kalau mereka tidak setia terhadap Allah, meninggalkan visi mereka terhadap Kristus, di sana mungkin bahkan menjadi tempat untuk membicarakan ateisme. Saat itu gereja sudah tidak ada lagi, karena keberadaan gereja tergantung pada penyaluran segar yang terus-menerus dari hayat Allah. Maka tidak bisa sehari pun bertahan tanpa hayat ini. Tetapi seandainya bersamaan dengan gereja itu ada sekolah, rumah sakit, badan penerbitan, atau organisasi keagamaan yang dibangun oleh kaum saleh gereja yang sama, kalau 10 tahun kemudian masih perlu pelayanan badan-badan itu, maka meskipun tidak ada perusahaan swasta yang meneruskan, pekerjaan itu masih tetap bisa berlanjut. Standar pelayanannya masih sangat efisien, patut dipuji. Karena asal ada teknik manajemen perguruan tinggi atau rumah sakit yang umum, tanpa perlu penyaluran segar dari hayat Allah, tetap bisa dengan efisien bertahan pada standar badan semacam itu. Mungkin visi telah hilang, tetapi badan itu masih bisa menjalankan usahanya dalam waktu yang tidak terbatas. Ia telah menjadi milik dunia, sama dengan perkara yang bisa bertahan tanpa hayat Allah. Tuhan berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yohanes 12 ayat 31. Keputusan Tuhan meliputi semua hal ini. Saudara-saudari, kita perlu diselamatkan dari apa yang ada di dunia ini, yang semuanya mengarah kepada iblis yang membawa kita menjauhi Allah. Kalau segala yang kita miliki di dunia ini, baik pendidikan, pengetahuan, filsafat, bahkan bisnis kita, membawa kita menjauhi Allah, yaitu terlepas dari penyaluran hayat ilahi, membawa kita diduduki oleh perkara itu adalah dunia. Kita perlu memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kita dari apa yang ada di dalam dunia ini, supaya kita tidak berbagian di dalam kerajaan iblis. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini mengarah kepada kerajaan iblis dan akan dihakimi bersama dengan iblis. Untuk itulah kita perlu diselamatkan dari apa yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami memiliki hayat dan sifat-Mu. Oh Tuhan, jagalah kami dari perkara yang ada di dalam dunia ini yang kelihatannya baik, tetapi semuanya itu bisa menggantikan Engkau, bisa menduduki selain Engkau di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pakai hidup kami untuk mendatangkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.